Oke, mungkin bisa aku mulai. Aku mau tanya dulu apa suaraku sudah terdengar? Terdengar sih. Oke, kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus kami, yaitu yang berjudul Pemodelan Kehadiran Mahasiswa Berbasis Rantai Markov, Analisis Probabilitas Transisi Status Kehadiran. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kisafil Fahim, SSI, MSI, Program Studi Matematika S1. Next. Oke, di sini anggota kelompok saya sendiri dari kelompok 5 ada Intan Fauzia dengan NRP terakhir 1019, Selomita Widodo dengan NRP terakhir 1025, Renata Najia dengan NRP terakhir 1079, dan saya sendiri Francisca Angelita dengan NRP terakhir 1083. Oke, untuk proses penilaian sendiri di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil pembahasan, kemudian ke kesimpulan. Bab 1 di pendahuluan. Oke, latar belakang sendiri, pada penelitian ini mengangkat isu kehadiran mahasiswa sebagai indikator penting dalam keberhasilan akademik. Nah, khususnya pada salah satu mata kuliah yaitu fungsi peubah kompleks. Nah, kehadiran atau keterlambatan berpotensi mengganggu pemahaman materi. Oleh karena itu, kami ingin menggunakan pendekatan rantai Markov untuk memodelkan transisi status kehadiran dan memprediksi kecenderungan jangka panjang berdasarkan data yang aktual. Nah, fokus penelitian adalah memetakan transisi antara status kehadiran atau hadir, terlambat, dan absen, dan melihat bagaimana sih pola perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, mungkin bisa next. Nah, oleh karena itu, dari latar belakang tadi kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan status kehadiran mahasiswa sebagai sistem stokastik menggunakan pendekatan rantai Markov. Yang kedua, bagaimana sih bentuk matriks probabilitas transisi antar status kehadiran berdasarkan data kehadiran yang aktual. Yang ketiga, bagaimana distribusi stasioner dari status kehadiran mahasiswa dalam jangka panjang. Oke. Dengan batasan masalahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, status kehadiran hanya dibagi menjadi 3 state, yaitu hadir, yaitu H, terlambat T, dan absen A. Nah, untuk datanya sendiri kita gunakan dari 20 mahasiswa pada mata kuliah FPK pada tanggal-tanggal berikut. Dengan minggu genap itu kita asumsikan tidak masuk dalam kriteria data atau dianggap libur. Kemudian yang ketiga, model hanya menggunakan pendekatan array Markov OD1 di mana status kehadirannya itu selanjutnya hanya bergantung pada status sebelumnya. Kemudian yang keempat, analisis dilakukan sebagai skala individual. Yang kelima, faktor eksternal lain yang mempengaruhi kehadiran seperti cuaca, jadwal kuliah, kesehatan itu tidak dipertimbangkan dalam model. Untuk tujuan penelitian atau studi kasus ini sendiri adalah yang satu, membangun model probabilistik kehadiran mahasiswa dengan pendekatan rantai Markov. Yang kedua, menyusun matriks probabilitas transisi antar status kehadiran berdasarkan data empiris. Yang ketiga, menentukan distribusi stasioner dari sistem kehadiran untuk mengetahui kecenderungan jangka panjang. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada bab 2 ini kami membahas teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama, next, itu proses stokastik, di mana proses stokastik adalah kumpulan variabel acak yang terdefinisi pada suatu ruang sampel di mana N adalah satuan waktu T. Nah, jika untuk setiap parameter T itu adalah waktu dengan nilai acaknya terhitung, misal 0, 1 sampai N, maka Xn adalah proses stokastik dengan himpunan waktu diskrit. Namun, jika parameter T adalah waktu dengan nilai acaknya tak terhitung, maka Xn adalah proses stokastik dengan himpunan waktu kontinu. Next. Next. Nah, proses Markov adalah proses stokastik khusus yang hanya bergantung pada keadaan saat ini atau Xn plus 1, bukan pada keadaan masa lalu atau Xn min 1. Contohnya jika Xn adalah keadaan dari sistem yang diamati pada waktu N untuk N itu 0, 1, 2, 3, dapat diasumsikan
Untuk keadaan selanjutnya, xn plus 1 bergantung hanya pada xn. Jika suatu sistem mempunyai sifat tersebut, maka dapat dikatakan sistem tersebut mempunyai sifat Markov. Next. Selanjutnya, rantai Markov dan waktu diskrit. DTMC merupakan suatu waktu stokastik, suatu proses stokastik atas ruang keadaan S. Jika untuk setiap I dan J dalam S, maka dapat dirumuskan peluang xn plus 1 sama dengan J jika xn sama dengan I dan xn min 1 dan seterusnya. Sama dengan P peluang dari xn plus 1 sama dengan J jika xn sama dengan I. Nilai probabilitas tersebut disebut probabilitas transisi satu langkah dari DTMC pada waktu N. Jika DTMC dikatakan waktu homogen jika untuk semua N 0, 1, 2, 3 dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada studi kasus ini kita menggunakan rantai Markov untuk 3 state, yaitu state H menunjukkan hadir, state T menunjukkan terlambat, dan state A menunjukkan absen. Next. Sebelumnya kita telah membahas tentang probabilitas transisi. Nah, kita sekarang membahas tentang matriks probabilitas transisi, di mana probabilitas transisi satu langkah adalah peluang berpindah dari state I ke state J dalam satu waktu. Semua probabilitas ini disusun dalam bentuk matriks transisi yang elemen-elemennya nanti adalah PIJ, sehingga dapat dirumuskan PIJ itu sama dengan peluang XN plus 1 sama dengan J ketika XN sama dengan I, atau sama dengan peluang X1 sama dengan J ketika X0 sama dengan dengan I dan J itu sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Ketika probabilitas transisi satu langkah independen terhadap variabel N, maka rantai Markov tersebut memiliki peluang transisi stasioner. Next. Probabilitas tadi dituliskan dalam bentuk matriks transisi sebagai berikut. Matriks P di atas disebut sebagai matriks transisi dari DTMC. Misalkan P itu sama dengan PIJ, matriks probabilitas transisi berukuran N kali N dari DTMC. Dengan ruang keadaan S itu 1, 2, sampai N, maka nilai PIJ harus memenuhi kondisi sebagai berikut, di mana PIJ lebih dari sama dengan 0,1, kurang dari IJ, dan kurang dari sama dengan N. Atau bisa dikatakan sigma J sama dengan 1 sampai N, PIJ sama dengan 1,1, kurang dari I, kurang dari sama dengan N. Next. Selanjutnya kita membahas distribusi limit dan distribusi stasioner. Distribusi limit sendiri atau distribusi steady state adalah kondisi ketika probabilitas sistem berada di setiap state menjadi stabil setelah waktu yang lama, dinotasikan dengan pi, di mana pi itu bisa dirumuskan sama dengan lim n menuju tak terhingga dari peluang xn sama dengan j dengan syarat J elemen S. Jika distribusi limit P ada, maka memenuhi P sama dengan P kali P. Disebut sebagai persamaan kesetimbangan atau persamaan keadaan stabil, dan sigma J sama dengan 1 menuju N, PJ sama dengan 1 disebut sebagai persamaan penormalan. Ketika distribusi P star disebut distribusi stasioner jika Px0 jika peluang dari X0 sama dengan I sama dengan P pi 1 star untuk 1 kurang dari I kurang dari sama dengan N dan N lebih dari 0. Distribusi P star adalah distribusi stasioner jika dan hanya PJ star sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan P PI star PIJ dengan syarat J elemen S. Next. Kemudian distribusi stasioner P star dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan linear berikut dengan kondisi sigma I sama dengan 1 sampai N, PI sama
PI star sama dengan satu, maka dapat dirumuskan sebagai persamaan 2,4 berikut. Lalu ketika didistribusikan didapatkan persamaan berikut. Nah, distribusi stasioner menunjukkan kecenderungan probabilitas dalam waktu lama sehingga merupakan hal yang independen terhadap keadaan state awal. Tak tereduksi dan keperiodikan dalam rantai Markov. Rantai Markov atas ruang keadaan S1, 2, 3 sampai N dikatakan tak tereduksi jika untuk setiap I dan J di S ada K lebih dari 0. Sedemikian sehingga PIJ sama dengan peluang XK sama dengan J ketika X0 sama dengan I. DTMC dikatakan tak tereduksi jika dan hanya jika yang pertama memungkinkan untuk pergi dari seberang keadaan I ke seberang keadaan J dalam satu atau lebih angka. Dan yang kedua ada path atau jalur berarah dari seberang node I ke seberang node J pada graf transisi. Sedangkan keperiodikan merupakan proses DTMC tak tereduksi atas ruang keadaan S 1, 2, 3 sampai N dan misal D bilangan bulat terbesar sedemikian sehingga peluang dari XN sama dengan J ketika X0 sama dengan I lebih dari 0 dengan N adalah bilangan bulat kelipatan D. Untuk semua I elemen S, DTMC dikatakan periodik dengan periode D jika D lebih daripada 0 dan aperiodik jika D lebih dari 1. Pada DTMC tak tereduksi, jika PI lebih dari 0, maka D haruslah 1 dan DTMC tidak periodik. Next. Kehadiran mahasiswa dalam konteks akademik. Jadi kehadiran kuliah itu sangat berpengaruh positif terhadap eh, akademik, terutama bagi mahasiswa dengan performa di bawah rata-rata. Namun pola kehadiran seringkali berubah-ubah sehingga perlu dianalisis secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan rantai Markov untuk memodelkan transisi status kehadiran mahasiswa pada mata kuliah fungsi peubah kompleks. Next. Aplikasi rantai Markov dalam pemodelan perilaku. Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya dari Surya 2019, Tadaji 2023, dan Malak 2023 itu sudah memodelkan rantai Markov dalam beberapa pemodelan perilaku. Dalam konteks pendidikan tinggi sendiri, rantai Markov ini sudah digunakan untuk memodelkan perilaku mahasiswa. Dan berbagai penelitian telah menggunakan rantai Markov untuk memodelkan perilaku dari akademik, termasuk kehadiran, retensi, dan performa belajar. Oleh karena itu, penerapan model ini dalam studi kasus kehadiran mahasiswa pada mata kuliah fungsi peubah kompleks diharapkan dapat menggambarkan kecenderungan jangka panjang dari kehadiran mahasiswa di mata kuliah FPK. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Next. Oke, jadi ini adalah diagram alir dari metodologi yang kita buat setelah kita mengetahui dan memahami tinjauan pustaka sebelumnya. Dimulai dari kita melakukan kerangka pemodelan dan juga definisi state. Dalam studi kasus yang kita angkat ini menggunakan pendekatan rantai Markov orde 1 untuk memodelkan pola kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah khususnya di fungsi peubah kompleks. Selanjutnya, status pola kehadiran tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 state. Yang pertama ada H, yaitu hadir, di mana mahasiswa hadir dan datang sesuai jadwal. Yang kedua T, terlambat, di mana mahasiswa hadir tetapi datang melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga A, absen, di mana mahasiswa tidak hadir tanpa alasan. Nah, dengan adanya definisi state tersebut, proses kehadiran mahasiswa dari pertemuan ke pertemuan berikutnya itu dapat dimodelkan sebagai suatu proses Markov. Setelah melakukan kerangka pemodelan dan definisi state, kita bisa melakukan pengumpulan data, di mana data yang kita
cari dan kita ambil itu diperoleh dari kehadiran 20 mahasiswa dalam mata kuliah fungsi pengubah kompleks selama 5 kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 7, 14, 16, 21, dan 28 Mei 2025. Kemudian status kehadirannya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori tadi yang sebelumnya, yaitu hadir, terlambat, dan juga absen. Selanjutnya ini kita sudah masuk ke analisis data. Tahap pertama yaitu menyusun matriks frekuensi transisi. Di, di mana menyusun matriks frekuensi transisi ini merupakan bentuk analisis awal gitu untuk tahapannya. Jadi nanti setiap transisi dari satu ke status satu ke status yang lainnya itu akan dihitung frekuensinya. Misalnya nih dari hadir ke terlambat atau dari absen ke hadir dan seterusnya. Kemudian matriks ini akan membentuk matriks 3 kali 3, di mana setiap barisnya itu merepresentasikan kehadiran pada pertemuan sebelumnya, yang dimana menjadi status awal, sedangkan kolom itu menunjukkan status tujuannya. Oke, adapun bentuk matriks frekuensi transisi yang diperoleh nantinya itu yaitu M sama dengan di baris pertama ada XH, H, XH, T, XH, A, di baris kedua ada XT, H, XT, T, XT, A, dan di baris ketiga ada XA, H, XA, T, dan XA, A. Setelah menyusun matriks frekuensi transisi, kita melakukan estimasi matriks probabilitas transisinya, di mana langkah ini menunjukkan probabilitas berpindahnya dari satu status ke status lainnya dalam satu langkah waktu. Maksudnya yaitu satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Kemudian rumus umum untuk estimasi matriks probabilitas ini eh, B- yaitu PI, J sama dengan XI, J per sigma JXI, J. Dengan XI, J adalah frekuensi transisi dari status I ke status J. Probabilitas transisinya dari status I ke J itu dinotasikan sebagai XI, J, serta jumlah total transisi dari status I ke semua status lain adalah sigma J, XI, J. Nah, kemudian akan didapatkan sebuah matriks, dan matriks tersebut dinamakan matriks transisi dari DTMC. Selanjutnya adalah analisis distribusi limit dan distribusi stasioner. Distribusi stasioner ini menggambarkan keadaan jangka panjang dari suatu sistem, di mana distribusi probabilitas kehadiran yang tidak berubah meskipun dilakukan iterasi transisi yang berulang kali. Distribusi stasioner itu memberikan informasi mengenai kecenderungan jangka panjang mahasiswa untuk berada pada status tertentu, misalkan hadir, terlambat, atau absen. Nah, distribusi stasioner pada masing-masing state dan P adalah matriks probabilitas transisi. Selanjutnya adalah analisis eh, keperiodikan dan tak tereduksi. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari yang kita buat, di mana setelah melakukan analisis jangka panjang melalui distribusi stasioner dan pemodelan rantai Markov, kita akan memastikan dua sifat, yaitu sifat tidak tereduksi dan aperiodik. Nah, sebuah rantai Markov itu disebut tak tereduksi jika dan hanya jika memungkinkan untuk berpindah dari setiap keadaan I ke keadaan J ataupun sebaliknya dalam satu atau lebih langkah. Jika keperiodikan itu dapat dianalisis menggunakan pendekatan graf transisi, yang dimana masing-masing status kehadiran itu tadi direpresentasikan sebagai simpul dalam graf berarah, sedangkan kemungkinan transisi antar status digambarkan sebagai sisi berarah yang menghubungkan simpul-simpul tersebut sesuai dengan probabilitas transisi yang bernilai positif dalam matriks. Kemudian kita akan menelusuri lintasan-lintasan yang memungkinkan kembalinya status tersebut ke dirinya sendiri melalui satu atau lebih transisi. Kemudian panjang dari setiap lintasan dicatat dan dihitung FBB-nya dari masing-masing panjang lintasan. Nah, jika FBB-nya lebih besar dari satu, maka status tersebut dikatakan periodik, dan sebaliknya. Jika FBB sama dengan satu, maka status tersebut bersifat aperiodik. Next.
Apakah suaraku terdengar? Halo, Terdengar. tes. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data kehadiran. Data kehadiran yang digunakan dalam analisis ini itu terdiri atas status kehadiran dari 20 mahasiswa pada mata kuliah fungsi berubah kompleks selama 5 hari. Selama 5 kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 7, 14, 16, 21, dan 28 Mei 2025. Kemudian untuk tabelnya bisa dilihat pada PPT berikut. Yang mana keterangan H ini menunjukkan hadir, T ini menunjukkan terlambat, dan A itu menunjukkan absen. Nah, kemudian ada penyusunan matriks frekuensi transisi. Matriks ini menyatakan jumlah perpindahan antar status kehadiran dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya untuk seluruh mahasiswa. Nah, ini tuh dihitung setiap kejadian transisi antar status, seperti transisi dari hadir ke terlambat, dan sebagainya untuk seluruh mahasiswa. Jumlah keseluruhan transisi tercatat berasal dari 4 rentang pertemuan. Jadi maksudnya dari, misalkan ini ya, dari mahasiswa 1, itu dari 7 Mei ke 14 Mei, dia tuh H ke H. Terus habis itu 14 Mei ke 16 Mei, itu dari hadir ke hadir. 14 Mei ke 21 Mei, itu berarti hadir ke hadir juga. 21 Mei ke 28 Mei, berarti hadir ke hadir juga. Tuh. Jadi ada 4 rentang setiap mahasiswanya. Kemudian dari perhitungan itu, dari kayak misalkan ini, yang misalkan ini dari mahasiswa 1 7 Mei ke 14 Mei itu kan dari H ke H. Berarti nanti di matriks perpindahan dari kelas H ke H itu berarti 1. Terus habis itu lagi dijumlah dari misalkan dari 14 Mei ke 16 Mei itu juga dari hadir ke hadir. Berarti eh, nambah ke matriksnya jadi 2. Kemudian dijumlah kemudian dapat frekuensi transisi seperti pada PPT berikut. Nah, kemudian kita mengestimasi matriks probabilitas transisi. Matriks ini tuh merepresentasikan peluang berpindah dari satu status kehadiran ke status lainnya antara dua pertemuan perkuliahan yang berurutan. Jadi dari matriks frekuensi transisi ini tadi, kita mencari jumlah dari setiap barisnya. Jadi baris H didapat 47, dari baris terlambat didapat 19, kemudian dari baris absen didapat 14. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus PIJ sama dengan XIJ dibagi sama penjumlahan barisnya. Nah, kemudian ada analisis distribusi stasioner. Ini merepresentasikan kemungkinan jangka panjang suatu sistem berada pada setiap status tertentu setelah melalui sejumlah besar transisi. Pada studi kasus ini, distribusi transaksioner digunakan untuk menggambarkan kecenderungan probabilitas mahasiswa yang akan berada dalam setiap status dalam jangka panjang, tanpa bergantung pada status awal kehadiran. Distribusi ini tidak bergantung pada status awal mahasiswa, sehingga mencerminkan pola kehadiran yang stabil setelah proses transisi berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Jadi berikut adalah hasil penyelesaian dari analisis distribusi stasioner yang dilakukan dalam studi ini. Kemudian dengan menggunakan bantuan perangkat lunak MATLAB didapatkan P1 star dapatkan 0,6428, P2 star didapat 0,2141, P3 star dapat 0,1431. Nah, kemudian kita akan menganalisis keperiodikan dan tak tereduksinya. Berdasarkan matriks probabilitas tersebut, selanjutnya akan dibentuk graf transisi yang merepresentasikan hubungan antar status dalam sistem kehadiran mahasiswa. Jadi terdapat node H ini untuk hadir, A untuk alfa, dan T untuk terlambat.
Rantai Markov dikatakan tak tereduksi apabila semua status saling terhubung dalam graf transisinya. Dari graf transisi tersebut dapat dilihat bahwa setiap status kehadiran dari H, T, dan A memiliki kemungkinan transisi satu sama lain, sehingga rantai memenuhi sifat tak tereduksi. Selanjutnya, untuk mengevaluasi keperodikan, akan diperiksa pola periodik dalam transisi antar status. Jika untuk setiap status terdapat panjang lintasan atau jumlah langkah transisi dari status tersebut kembali ke dirinya sendiri yang memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB sama dengan 1, maka rantai disebut aperiodik. Berdasarkan graf transisi di atas, didapat jumlah langkah transisi pada masing-masing state sebagai berikut. Jadi untuk node I yang H didapat jumlah langkah transisinya itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. 1 ini itu karena ini dari H ke dirinya sendiri itu ada probabilitasnya 0,7660. Kemudian untuk dua langkah ini maksudnya misalkan dari H ke T, kemudian dari T kembali ke H lagi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini jumlah angka transisinya ada 3 karena dari H, kemudian T, kemudian dari T ke A, dari A ke H, sehingga ada 3 langkah transisi. Begitupun untuk node T dan untuk node A. Nah, kemudian dari masing-masing node ini kita akan mencari FPB-nya. Kemudian didapat bahwa FPB-nya pada masing-masing node sama dengan 1. Ditemukan bahwa seluruh status dapat kembali ke dirinya sendiri dalam berbagai panjang lintasan tanpa pola kelipatan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rantai Markov dalam studi ini bersifat aperiodik. Kemudian untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berdasarkan hasil analisis pada studi kasus kami, pendekatan rantai Markov ini terbukti efektif untuk menggambarkan dinamika keadaan mahasiswanya. Dari 80 transisi kehadiran yang kami amati, diperoleh matriks probabilitas transisi yang menunjukkan pola perubahan antar status secara kuantitatif seperti pada di layar matriksnya. Kemudian juga hasil dari distribusi stasioner itu memperlihatkan bahwa dalam jangka waktu panjang, kemungkinan mahasiswa hadir adalah sekitar 64,28% dan terlambat 21,41%, absen 12,31%. Nah, model ini juga memenuhi sifat tak tereduksi dan aperiodik, yang berarti semua status saling terhubung dan sistem itu cenderung stabil tanpa pola transisi yang berulang. Artinya model ini bisa digunakan untuk memprediksi perilaku kehadiran mahasiswa secara jangka panjang. Oke, mungkin bisa next. Oke, mungkin sekian cukup presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand dan oke. Mungkin dari kita tampung untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oh, ini ada 4 ya. Oke, kita tampung 4 juga nggak apa-apa. Oke, mungkin dari layar saya ada kelompok 8 dari Mas Geri, mungkin bisa Ya, diutarakan. ya halo, aku dari kelompok 8. Misal, jika data diperluas ke lebih banyak pertemuan, apakah modelnya akan berubah? Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin next selanjutnya ada dari kelompok 6, ada dari Denny. Bisa untuk mengutarakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan aku Yeni dari kelompok 6. Aku izin tanya, jadi sebenarnya apa pertimbangan kalian untuk memilih salah satu mata kuliah di semester ini yaitu FPK itu, dan juga eh, sebenarnya hampir mirip tadi kenapa alasan kalian memilih 5 pertemuan itu gitu. Oke, Sama ini satu lagi, bagaimana kalian eh, memperoleh data-datanya itu gitu. Oke, Makasih. sama-sama, terima kasih.
Mungkin selanjutnya dari kelompok 2, Junika. Ya, terima kasih kesempatannya. Aku Junika dari kelompok 2. Tadi di bagian metodologi kan disebutkan definisi-definisi dari variabelnya ya, dari hadir, terlambat, sama absen. Tadi disebutkan bahwa absen itu mahasiswa yang tidak hadir di kelas dengan tanpa alasan yang jelas. Nah, lalu bagaimana jika ada mahasiswa yang tidak hadir dengan status izin dan sakit? Berarti itu tidak dimasukkan ke dalam data kah mahasiswanya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Junika. Oke, mungkin next kelompok 7 ada Felix. Terima kasih, saya Felix dari kelompok 7. Saya mau bertanya tentang ini. Mengacu pada hasil verifikasi sifat nanti Markov tadi yang disebutkan tak tereduksi dan aperiodik, kenapa kedua sifat ini menjadi prasyarat untuk menjamin adanya mungkin habis dari graf itu untuk menjamin adanya distribusi stasioner yang unik. Jelaskan secara matematif dan intuitif bagaimana kondisi itu setiap state-nya itu saling berkomunikasi dan bagaimana kondisi aperiodik tersebut mencegah osilasi probabilitas. Oke, mungkin terima kasih Felix. Oke, untuk kelompok 3 dan 2 mungkin bisa ditunggu sebentar. Kita tampung 4 dulu, kemudian nanti kita jawab dan baru kita tambah pertanyaan ke selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaan dari kelompok 8 dari Mas Gary mungkin akan dijawab oleh teman saya, Selo. Silahkan. Oke, tadi dari kelompok 8 dari Mas Gary itu bertanya kan, jika datanya diperluas itu di beberapa pertemuan, apakah modelnya akan berubah? Nah, menurut dari kelompok kami, struktur modelnya akan tetap sama, namun nilai-nilai dalam matriks probabilitas transisi dan distribusi stasionernya bisa berubah mengikuti pola kehadiran yang baru. Nah, data yang lebih panjang justru membuat estimasi probabilitas itu juga semakin akurat. Jadi, kesimpulannya, struktur modelnya tetap sama, tapi nilai-nilainya saja mungkin yang berubah mengikuti pola kehadiran yang baru. Begitu, Mas Gary. Oke, makasih. Oke, Mas. Oke. Mungkin selanjutnya dari kelompok 6 tadi ya, ini mungkin akan dijawab oleh teman saya. Silahkan. Oke, aku izin menjawab untuk pertanyaannya Yeni tadi ya. Pertimbangan kenapa memilih matkul FPK. Dikarenakan ini FPK merupakan salah satu matkul yang ada di semester 6 ini kan ya. Nah, kemudian kami juga mengambil di rentang waktu yang berdekatan dengan waktu pengerjaan tugas besar studi kasus kami ini. Jadi matkul yang paling memungkinkan yaitu FPK. Kita kan memakainya kan tanggal 7, 14, 16, 21, dan 28 Mei ya. Dan FPK ini juga 3 SKS yang mana seminggu berarti dilaksanakan 2 kali. Tuh. Jadi itu sih alasannya kenapa kami memiliki matkul FPK. Terus bagaimana memperoleh datanya itu kami eh, bertanya jadi kami emang menggunakan 5 kali pertemuan dan kepada 20 mahasiswa
itu kami eh, kami wawancara gitu. Kami tanyain satu persatu dari 20 mahasiswa itu. Jadi kayak misalkan pada tanggal 7 Mei, dia itu bagaimana, apakah hadir, terlambat, atau alfa, gitu sih. Apakah udah menjawab ini? Sudah menjawab. Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah yang sudah cukup menjawab jawaban dari Rena tadi? Sudah, aman. Oke, mungkin selanjutnya ada dari kelompok 2, Junika. Tadi kan bertanya metodologinya ada definisi ada 3 state yaitu hadir, terlambat, dan absen. Nah, kalau ada absen, tidak hadir, dan absen atau gak hadir izin atau sakit itu bagaimana? Oke, dari klasifikasi data kami, kalau dia sakit atau tidak masuk dalam alasan sakit dan lain-lainnya itu kami masukkan ke state yang alpha atau tidak hadir, gitu. Mungkin ada feedback atau pertanyaan lanjutan? Mau follow up ya. Lalu efeknya dalam modelnya tuh bagaimana jika misal ada mahasiswa yang lama banget gak masuk karena sakit atau izin kegiatan akademik gitu. Bisa diulangi lagi nggak, Junika, buat pertanyaannya tadi, yang kedua? Oke, eh, bagaimana efek di modelnya kalau ada mahasiswa yang lama banget tidak masuknya, mungkin karena sakit atau izin kegiatan akademik. Kan karena sakit sama izin tuh dimasukkan ke alfa ya, ke absen. Ya, mungkin aku izin menjawab. Eh, Mungkin kalau ada mahasiswa yang tidak hadir dalam jangka panjang karena sakit atau izin akademik dan statusnya tetap dicatat sebagai A, mungkin efek akhirnya bisa membuat distribusi stasionernya tuh jadi lebih pesimis terhadap tingkat kehadiran sih. Nah, maka dari itu kami menyarankan agar model ini tuh tidak dipakai untuk penilaian individu, tapi lebih cocok untuk kecenderungan yang secara umum gitu aja sih. Dan eh perlu juga transisi dari A ke state lainnya, misalnya membuat model memprediksi bahwa mahasiswa yang A itu akan lebih cenderung tetap A, padahal kondisi aslinya bukan karena kurang disiplin atau tidak atau tidak atau sakit kayak gitu. Oke, makasih. Cukup. Setuju, Nika. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi dari kelompok 7 Felix. Mungkin teman saya yang akan menjawab, silahkan. Intan, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan Felix Oke, tadi? untuk pertanyaannya tadi, em, bentar, mengapa dari sifat
periodik dan aperiodik itu menjadi syarat penting karena secara matematis distribusi stasioner P adalah vektor probabilitas yang memenuhi P sama dengan pp. Nah, agar solusi P ini unik dan konvergen secara global, dua sifat utama dari rantai Markov diskrit waktu homogen atau DTMC diperlukan dari tak tereduksi dan aperiodik. Keduanya ini memastikan konvergensi ke distribusi stasioner. Nah, untuk secara matematisnya, rantai disebut tak tereduksi jika dari setiap state I bisa dicapai state manapun J dalam jumlah langkah terbatas. Sehingga PKI PIJ itu lebih dari nol. Artinya semua state ini berkomunikasi secara penuh, tidak ada subgrup yang tertutup atau terisolasi dalam sistem. Nah, untuk kesimpulannya secara matematis ini sifat tak tereduksi itu memastikan keterhubungan antar state, sedangkan sifat aperiodik memastikan hilangnya osilasi transisi. Keduanya ini menjamin bahwa sistem Markov akan konvergen menuju satu distribusi stasioner yang unik, tidak peduli dari state awal manapun. Apakah sudah menjawab? Oke, udah menjawab, dan makasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin next saya akan buka pertanyaan lagi dari kelompok 3 Dinta, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, em, kenapa di analisis kalian ini hanya digunakan rantai Markov orde 1? Apakah ada pertimbangan khusus? Kenapa kok tidak menggunakan rantai Markov orde yang lebih tinggi, yang mungkin bisa mempertimbangkan lebih banyak informasi historis dalam proses transisinya? Mungkin itu. Terima kasih, Dinta. Oke, next mungkin dari kelompok 2 ya, ada Rama dan Riko, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suaraku terdengar? Aman-aman. Oke, jadi aku mau tanya, kenapa faktor eksternal kayak cuaca atau jadwal kuliah tidak dimasukkan dalam model? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Next dari kelompok 1 ada Haura Viva, silahkan. Oke, terima kasih. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya, tadi kan kalian ngambil datanya itu pakai wawancara gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa yang kalian wawancara itu lupa, apakah di hari itu mereka terlambat atau enggak? Apakah itu nanti mempengaruhi validitas matriks transisi kalian atau enggak? Kalau iya, gimana solusi kalian buat supaya validitas matriks transisi kalian itu enggak terlalu rendah gitu? Udah sih itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Next ada Marcel, Gita, dan Dinda. Halo, suara aku masuk nggak? Untuk Oke, jadi aku Dinda mewakili kelompok 4 mau nanya. Di sini kan di batasan masalahmu, kan kamu bilang minggu genap itu diabaikan ya. Nah, itu kenapa kok diabaikan? Padahal belum tentu dia itu nggak ada kelas di minggu genap. Itu gimana ya? Terima terima kasih. Oke, mungkin kita diskusi sebentar terus menjawab 4 pertanyaan tadi.
Oke, mungkin kita akan mulai jawab yang pertama tadi dari kelompok 3. 3. Ya, Iya. oke. Aku izin menjawab dari kelompok 3 ya. Tadi ada dari Dinta. Eh, Kenapa sih analisis yang digunakan itu menggunakan rantai Markov order 1 aja gitu. Jadi dari kita menggunakan rantai Markov order 1 itu untuk menyederhanakan model, dan karena asumsi yang kita buat dengan order 1 itu sudah cukup untuk menggambarkan pola transisi antar status kehadiran, di mana status kehadiran berikutnya hanya bergantung pada status sebelumnya, bukan di seluruh riwayat kehadiran gitu. Jadi kesimpulannya, karena kita asumsinya order 1 itu udah cukup dan untuk menyederhanakan model, jadi kita menggunakan rantai Markov order 1. Begitu. Apakah cukup menjawab untuk Dinta? Baik, cukup dari Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada dari kelompok 2, Rama. Akan jawab oleh teman saya, silahkan. Oke, aku izin menjawab dari pertanyaannya Rama ya, yang kenapa faktor eksternal seperti cuaca itu tidak dimasukkan dalam model. Nah, jadi eh, pada model rantai Markov kami ini, kami memang mengasumsikan bahwa tidak mempertimbangkan atau tidak memperhitungkan variabel eksternal seperti cuaca atau misalkan dia ada kayak nggak bisa hadir gitu ya. Jadi emang fokusan kami itu pada transaksi antar status kehadiran itu sendiri tanpa memperhitungkan variabel eksternal. Apa menjawab? Ya, apa bisa dicukupkan untuk jawabannya dari Rama? Terjawab, terjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke, Rama. untuk selanjutnya ada dari kelompok 1 ya, Haura tadi. eh Tentang wawancara, apakah bisa dikatakan valid atau enggak untuk datanya? Oke, saya izin menjawab. Jadi, eh, kita eh, melakukan pengambilan data ini sesegera mungkin setelah pertemuannya sih, dan memang kita pastikan sekali bahwa data yang mereka berikan itu valid atau benar adanya gitu. Jadi benar-benar di konfirmasi lagi apakah benar tanggal ini terlambat atau alfa atau hadir kayak gitu. Jadi meskipun ada kemungkinan kecil adanya kekeliruan dalam status dari masing-masing mahasiswa ini, secara keseluruhan jumlah transisinya yang diamati kan mencapai 80 data poin, sehingga mungkin secara statistik masih cukup kuat untuk membuat matriks probabilitasnya itu tetap valid gitu ya. Jadi ketidaktepatan yang kecil tidak terlalu mempengaruhi pola umum yang muncul dalam matriksnya. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Ya, sama-sama. Ya, mungkin nextnya dari tadi kelompoknya Dinda, kelompok 4, akan dijawab teman saya, silahkan. Oke, tadi pertanyaannya itu kenapa minggu genap tidak dimasukkan dalam variasi model kami? Em, saya coba menjawab. Jadi di sini kita itu mengambil minggu ganjil, hanya minggu ganjil karena kebanyakan kelas itu pasti diadakan pada minggu ganjil. Namun pada minggu genap itu biasanya ada kelas yang tidak diadakan atau diadakan. Sehingga hal ini itu agak di luar pola. Maka kami memilih hanya memakai data dari pertemuan yang benar-benar bisa kami konfirmasi. Supaya probabilitas transisinya itu lebih valid. Karena kalau kami paksakan menggunakan minggu genap, tapi datanya setengah-setengah, nggak semuanya mahasiswa em, bisa hadir, nanti modelnya itu akan menjadi bias. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Sama. Oke, mungkin karena pertanyaan sudah melebihi 7 pertanyaan dan waktu juga sudah mendekati maghrib, apakah kelompok kami bisa kami cukupkan untuk presentasi dan pertanyaannya?
Oke, karena mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 5, saya mewakili kelompok 5 ingin mencukupkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Dari kami, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam presentasi dan eh, cara bicara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.